Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo di sini. Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Saat ini Xiao Wuyi dan Yang Yuxin benar-benar marah. Xiao Wuyi diam-diam menyukai Li Xin sejak lama. Dia awalnya ingin menyempurnakan senjata untuk Li Xin setelah menambang pasir hisap emas luar angkasa. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan dirampok. Adapun Yang Yuxin, dia diam-diam telah berjanji pada Li Ximin. Dia juga berencana menggunakan pasir hisap emas spasial untuk menyempurnakan senjata untuk Li Ximin. Tentu saja, Xiao Wuyi tidak pernah menyatakan perasaannya kepada Li Xin, dan Yang Yuxin tidak pernah mengungkapkan isi hatinya kepada Li Ximin. Namun, keduanya memberitahu Li Xin dan Li Ximin tentang penyempurnaan senjata. Pada saat ini, ketika Li Ximin mendengar pasir hisap emas luar angkasa dirampok, dia langsung berkata dengan tidak senang, "Xiao Wuzong, katakan padaku, siapa yang begitu berani merampok pasir hisap emas luar angkasa?" Li Xin berkata dengan dingin, "Katakan saja." Mendengar barang-barang muridnya dirampok, Ling Xia Tianxun juga menunjukkan sedikit ketidaksenangan di wajahnya. Xiao Wuzong berkata dengan jujur, "Sepupu Tuan Muda Li, Nona Li, orang yang mencuri pasir hisap emas luar angkasa adalah Tuan Muda Jingyun." Apa? Ternyata adik kecil laki-laki. Xiao Wuyi mengerutkan kening dan hatinya meledak marah. Alasan mengapa dia begitu marah adalah karena dia tahu bahwa wanita yang dicintainya yaitu Li Xin diam-diam telah mencintai Tan Yun. Yang paling dia benci adalah Tan Yun. Adik kecil itu sungguh keterlaluan. Yang Yuxin berkata dengan ekspresi tidak senang. Ling Xia Tianxun mengerutkan kening. Ketika Yuner sedang merampok pasir hisap emas luar angkasa, apakah dia tahu bahwa pasir hisap emas luar angkasa itu milik kakak laki-laki ketiga dan kakak perempuannya yang keempat? "Laporkan pada Tuan Tianxun," Sang Wusong berkata. Dia tahu, tapi Tuan Muda Jing terlalu mendominasi. Dia terus menampar wajahku, hampir membuatku pingsan, dan juga melepaskan kakiku memaksaku untuk berlutut. "Kamu bicara omong kosong." Li Xin yang awalnya tidak senang menjadi lebih tidak senang sekarang. Tapi kali ini ketidaksenangannya bukan karena pasir hisap emas, tapi karena dia benci orang lain memfitnah Tan Yun seperti ini. Li Xin berkata, "Aku tahu seperti apa Jingyun. Dia adalah pria sejati yang tidak pernah mengambil inisiatif untuk memprovokasi, dan pada saat yang sama tidak takut dengan provokasi siapapun. Aku tidak percaya dia akan mengambil pasir hisap emas luar angkasa tanpa alasan, dan dia tidak akan menyakitimu tanpa alasan." Kali ini, Li Ximin menggema. "Adikku benar, aku juga sangat jelas tentang perilaku saudara Jing." "Xiao Wuzong, katakan sejujurnya, mengapa saudara Jing memukulmu, dan mengapa kamu merebut pasir hisap emas luar angkasa?" Saat ini, Xiao Wuyi mengambil langkah dan berkata dengan wajah muram, "Beberapa tahun yang lalu, seseorang memberitahuku tentang tambang pasir emas hisap luar angkasa. Ternyata, Komandan Muda Bai Feng juga menemukan tempat itu. Jadi, aku dan adik laki-lakiku pergi ke sana. Ketika aku pergi menuju kedalaman pegunungan Hongmeng, Komandan Bai Feng telah memimpin orang-orang ke tempat itu." Tanpa menunggu kata-kata Xiao Wuzong selesai, Li Xin mengangkat alisnya. "Jadi, kamu mengusir Komandan Bai Feng. Kalau begitu, jika aku tidak salah menebak, pasti Komandan Bai Feng yang memberitahu Jingyun tentang hal ini. Dan setelah Jingyun mengetahuinya, dia dan Komandan Bai Feng datang ke pegunungan Hongmeng lagi dan berkonflik dengan sepupumu. Kamu salah. Komandan Bai Feng yang menemukan dahulu. Mengapa kamu membiarkan sepupumu menambang?" Melihat Li Xin begitu protektif terhadap Tan Yun, paru-paru Xiao Wuyi meledak karena marah. "Baiklah, berhentilah berdebat," Ling Xia Tianxun berkata. "Yuner adalah adik laki-lakimu, jadi kamu tidak boleh menyakitinya sedikit pun. Ayo lakukan ini, biarkan Yuner memberi kalian setengah dari pasir hisap emas." Ling Xia Tianxun memandang Xiao Wuzong dan memerintahkan, "Pergilah ke pegunungan Hongmeng dan biarkan Jingyun datang ke sini. Pada saat yang sama, menyelesaikan masalah pasir hisap emas, biarkan dia berkumpul dengan kakak perempuan dan kakak laki-lakinya."
Baik Tuan Tianjun, Xiao Wusheng membungkuk untuk menerima perintah, mundur beberapa langkah, berbalik dan berjalan keluar aula. Ling Xia Tianjun memandangi 9 muridnya dan berkata sambil tersenyum, "Adik kecil junior kalian tidak hanya berbakat tetapi juga sangat cerdas, terutama kemampuan menantang level. Tidak ada di antara kalian bersembilan yang bisa menandinginya. Setelah adik laki-laki kalian datang, kalian dapat berdiskusi dengannya. Ngomong-ngomong, beri dia beberapa petunjuk." Mendengar ini, ke-9 orang itu setuju. Musen Tianxun menjibri di dalam hatinya. Adik kecil adalah gurumu jalang sialan, dan pemahamannya berada di luar jangkauan kami. Pada saat ini, Yang Yuxin berkata pelan pada Zhao Wuyi, "Kakak ketiga, ketika Jing Yun datang, ayo kita perbaiki dia dengan benar." Zhao Wuyi berkata, "Dia mematahkan kaki sepupuku. Aku harus membuatnya terlihat baik." Sebulan kemudian, jauh di pedalaman pegunungan Hongmeng, Tanyu sedang berbaring di atas rumput, menyilangkan kakinya, dan dia menyenandungkan sebuah lagu kecil dengan cukup nyaman. Dia akan segera membuat pagodanya sendiri. Tanyu melihat Sang Wusong mengemudikan perahu, berlari dari langit, dan terbang ke arah dalam sekejap mata. Tanyu melompat, wajahnya tiba-tiba menjadi dingin. "Tuan Muda Jing, jangan salah paham. Tuan Ling Xia Tianxun memintamu segera berangkat ke istana Dewa Hongmeng," kata Xiao Wuzong. "Apa yang akan kamu lakukan jika aku pergi? Apakah orang-orangmu akan datang untuk berurusan dengan pamanku lagi?" "Tuan Muda Jing, kamu salah paham. Silahkan lihat." Xiao Wuzong buru-buru memadatkan gambar memori. Tanyu melihat melalui gambar bahwa tujuan Ling Xia Tianjun membiarkan dirinya memberikan setengah dari pasir hisap emas luar angkasa kepada Xiao Wuzi dan Yang Yuxin. Tanyu mencibir dalam hatinya, "Setengah? Mereka bermimpi. Aku tidak akan memberi mereka sebutir apapun." Setelah mengambil keputusan, Tanyu memandang Komandan Bai Feng dan berkata, "Paman, aku akan pergi ke sana. Kamu dapat menambang di sini dengan tenang. Kalau aku sudah selesai, aku akan datang menemuimu." Setelah itu, Tanyu melompat ke perahu milik Xiao Wusong, bersandar di tepi. Melihat Xiao Wusong yang tidak senang, dia berkata sambil setengah tersenyum, "Mengapa? Apakah kamu tidak bahagia?" Ketika Xiao Wusong berbicara dengan senyuman yang kuat, dia ingin menghabisi Tanyun. "Karena kamu sangat senang, mengapa kamu masih berdiri di sana? Ayo pergi!" Tanyun berteriak. Xiao Wusong mengendarai perahu dan terbang keluar dari pegunungan Hongmeng dengan kecepatan tinggi. Dalam perjalanan, Tanyun menggunakan mata Dewa Hongmeng untuk mengendalikan Xiao Wusong dan bertanya apakah dia punya trik lain untuk menghadapi Bai Feng. Sang Wusong menjawab tidak. Setelah Tanyun mendengar ini, dia pergi tanpa khawatir. Sebulan kemudian, "Jing Yun, kamu di sini." Li Xin yang berada di samping Ling Xia Tianjun tersenyum saat melihat Tanyun masuk. Melihat Li Xin begitu antusias terhadap Tanyun, Xiao Wuyi di aula semakin marah. Setelah Tanyun mengangguk kepada Li Xin, dia membungkuk kepada Ling Xia Tianjun dan berkata, "Murid telah melihat guru." "Ya, lumayan." Ling Xia Tianjun memandang Tanyun dan memuji tanpa ragu-ragu. "Yuner, kamu sudah menjadi kaisar suci tingkat 2 dan kecepatan kultivasimu sungguh luar biasa. Terima kasih atas pujianmu, guru." Setelah itu, Tanyun mengepalkan tinjunya ke arah Musen Tianxun dan berkata, "Aku telah melihat kakak senior." Ya, Musen Tianxun tersenyum, dan ada sedikit rasa malu di wajahnya yang menakjubkan. Sejak zaman kuno, wanita cantik menyukai pahlawan. Musen Tianxun yang sebelumnya memiliki kesan yang baik terhadap Tanyun, ketika dia mengetahui bahwa Tanyun adalah reinkarnasi dari Hongmeng Supreme di kota Meteor King Tian, dia tidak tahu mengapa, tetapi setelah kembali, bayangan Tanyun itu terus melekat di pikirannya. Pada saat ini, setelah melihat Tanyun lagi, Musen Tianxun merasakan jantungnya berdetak lebih cepat, yang merupakan perasaan yang luar biasa. Dia yang tidak pernah tergerak oleh pria manapun, tidak mengerti kasih sayang seperti apa yang dia miliki terhadap Tanyun. Yu Chihao yang selalu mengikuti setiap gerakan Musen Tianxun, mau tidak mau mengerutkan alisnya dan berpikir, mengapa Musen menghadapi anak ini menunjukkan rasa malu? Memikirkan hal itu, Yu Chihao berkata kepada Tanyun dengan ekspresi kosong, "Adik kecil, Musen milikku, jangan rampok milikku." Ada ancaman dalam kata-kata Yu Chihao. Setelah mendengarkan, Tanyun mengerutkan kening. Adegan selanjutnya membuat Yu Chihao merasa malu.
kakak perempuan, dia siapa? Tanyun berkata sambil menunjuk Yu Chihao dengan jarinya. Musen Tianxun tersenyum tipis, dan sepasang lusung pipit muncul di wajahnya. Adik kecil, namanya Yu Chihao, dan dia adalah kakak laki-laki keduamu. Oh, ternyata itu kakak kedua. Tanyun mengerutkan kening dan berkata, kakak perempuan tertua, apakah kamu dan kakak laki-laki kedua adalah pasangan? Musen Tianxun segera menggelengkan kepalanya. Adik kecil, kamu salah paham. Dia dan aku bukanlah pasangan kultivasi. Ternyata dia bukan pendampingmu. Tanyun berkata, kakak perempuan, kakak laki-laki kedua mengirimku transmisi suara, mengatakan bahwa kamu adalah miliknya, dan menyuruhku untuk tidak merampokmu. Begitu kata-kata ini keluar, Yu Chihao merasa panas membara di pipinya, dan tindakan Tanyun tidak diragukan lagi mengenai wajahnya. Musen Tianxun tiba-tiba memandang Yu Chihao dengan sisi dingin. Adik kedua, tolong jangan bicara omong kosong. Tidak mungkin bagiku dan kamu sekarang. Bahkan lebih tidak mungkin lagi di masa depan. Aku tidak menyukaimu. Ditolak oleh wanita yang dicintainya saat ini juga. Yu Chihao menahan keinginan untuk mencabik-cabik Tanyun dan tersenyum malu. Kakak, aku tahu, jangan marah. Aku tidak akan bicara omong kosong di masa depan. Ya, ambil ini sebagai contoh. Setelah kata-kata dingin Musen Tianxun, dia mengabaikan Yu Chihao. Setelah batuk ringan, Ling Xia Tianxun memperkenalkan Tanyun kepada kakak perempuan dan kakak laki-laki Tanyun yang tersisa. Setelah itu, Ling Xia Tianxun tersenyum dan berkata, Yuner, ada dua alasan mengapa guru memanggilmu. Yang pertama adalah membiarkanmu dan saudara-saudaramu saling mengenal. Kedua, mari selesaikan konflik antara kamu dan kakak laki-laki ketiga, serta kakak perempuan keempat. Kalian semua adalah murid guru. Guru berharap kalian dapat rukun dan memperlakukan satu sama lain dengan hormat. Tanyun dengan hormat berkata, Guru, tidak ada permusuhan antara murid dengan senior ketiga dan keempat. Ling Xia Tianxun berkata, bukankah kamu mengalami konflik karena pasir hisap emas luar angkasa? Guru, kamu terlalu khawatir. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tanyun berkata sambil tersenyum tipis. Pasir hisap emas spasial ditemukan oleh pamanku, yaitu komandan muda Bai Feng. Sementara pamanku memimpin orang ke tempatku, kakak laki-laki ketiga membawa sepupunya, dan kakak perempuan keempat untuk menempatinya secara paksa. Ketika aku pergi ke sumber tambang, aku ingin mencari kedua senior dan meminta mereka mengembalikan sumber tambang. Tetapi sebelum murid bisa membuka mulut, sepupu kakak laki-laki ketiga memarahiku. Kata-katanya sangat jelek dan tidak berpendidikan. Jadi murid ini memberinya sedikit pelajaran. Guru, begitulah yang terjadi. Tanyun berkata sambil tersenyum. Tidak peduli apa, senior ketiga atau keempat, mereka secara paksa menduduki sumber daya tambang. Guru, mungkinkah kakak laki-laki ketiga dan kakak perempuan keempat masih ingin bertukar pikiran denganku? Ucapan Tanyun bisa dikatakan sempurna, dan orang-orang pasti memandangnya dengan kagum. Ibu, Jingyun benar-benar cerdik. Li Xin tersenyum pada Tanyun dan berkata pada Ling Xia Tianxun, ya, dia memang cukup cerdik. Ketika Ling Xia Tianxun mengirimkan transmisi suara itu, Xiao Wuyi dan Yang Yuxin sudah penuh amarah di dalam hati mereka. Keduanya ingin membantah, tapi tiba-tiba menemukan bahwa tidak ada alasan untuk membantah sama sekali. Wuyi, Yuxin, adik laki-lakimu berpikiran terbuka. Apakah kamu masih ingin bertukar pikiran dengannya? Ling Xia Tianxun berkata dengan ringan. Guru, muridlah yang melakukan kesalahan. Setelah Xiao Wuxi dan Yang Yuxin berkata serempak, mereka memandang Tanyun dan berkata sambil tersenyum, aku harap adik laki-laki tidak menyalahkan kami. Xiao Wuxi segera tersenyum dan berkata, adik kecil, kakak senior keempat dan aku di bawah bimbingan guru telah mempelajari teknik memurnikan senjata sepanjang hidup kami. Pasir hisap emas luar angkasa adalah bahan yang sangat langka untuk dimurnikan. Aku harap adik laki-laki dapat membaginya denganku dan saudara perempuan keempat. Yang Yuxin juga berpura-pura sangat antusias dan berkata, adik kecil, bagikan sedikit denganku dan kakak ketigamu. Saat semua orang mengira Tanyun akan setuju, hanya Li Xin dan Musen Tianxun yang berpikir bahwa dengan kepribadian Tanyun dia pasti tidak akan setuju. Kakak laki-laki ketiga, kakak perempuan keempat, maafkan aku, pasir hisap emas luar angkasa itu bahkan tidak cukup untukku. Tanyun memasang ekspresi murah hati.
Aku akan memberitahumu ketika aku menemukannya lagi di masa depan. Xiaoyi mengerutkan kening. Adik kecil, kamu tidak tahu teknik pemurnian. Untuk apa kamu menginginkan pasir hisap emas luar angkasa? Jika ingin pasir hisap emas spasial, lalu menemukan seseorang untuk membantumu menyempurnakan artefak, mengapa tidak memberikan pasir hisap emas spasial kepadaku dan kakak perempuan keempat? Kami akan membantumu menyempurnakan artefak tersebut. Lalu bagaimana dengan sisanya? Apakah tidak diberikan pada kami? Namun apa yang dikatakan Tan Yun selanjutnya membuat semua orang kecuali Musen Tianjun tercengang. Tan Yun berkata, kakak ketiga, kakak keempat, aku akan menggunakan pasir hisap emas spesial ini untuk menyempurnakan Tianjun tingkat tinggi. Kamu berjanji untuk membantuku, maka aku akan memberikan semua pasir hisap emas ini. Jingyun, jangan bercanda. Kemarahan Xiaoyi pecah, dan dia berkata dengan tajam, melihat seluruh alam dewa Hongmeng, tidak lebih dari 5 jari yang dapat memurnikan pagoda Tianjun tingkat tinggi. Kamu jelas tidak ingin memberi kami pasir hisap emas spasial. Mendengar ini, Tan Yun mengangkat bahunya, merentangkan tangannya dan berkata, kakak ketiga, tidak pantas bagimu berteriak seperti ini. Kamu tidak memiliki kemampuan untuk membantuku menyempurnakan pagoda Tianjun tingkat tinggi, tapi kamu masih menginginkan pasir hisap emas luar angkasa. Apakah kamu bercanda? Lingxia Tianjun mengerutkan kening, dan ketika dia hendak berbicara, kalimat Tan Yun berikutnya mengejutkannya. Kakak ketiga, jangan duduk diam dan melihat ke langit. Bagaimana kamu bisa begitu yakin aku tidak tahu teknik pemurnian? Oke guys, sampai sini dulu. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.